Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, fenomena yang belakangan terjadi memang menyita perhatian banyak manusia, dan kita juga kadang menjadi orang yang kehilangan referensi. Akhirnya yang menjadi menu diskusi kita dalam keseharian itu bukan lagi hal-hal yang mendorong akal kita jernih, kemudian hati kita bening, sehingga banyak hal-hal yang kita ucapkan baik lewat lisan maupun ya ini jempol di media sosial adalah sesuatu yang kadang kalau kita mau timbang secara jujur, kita juga tidak tahu apa manfaatnya. Bahkan latar belakang dan tujuan kita melakukan itu juga seringkali kita nggak punya jawaban. Kalau ditanya kenapa seperti itu atau melakukan itu, jawabannya ya seperti itulah sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, fakta ini sebenarnya sesuatu yang harus jauh di dalam kepribadian kita sebagai seorang muslim. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tahu apa yang harus menjadi headline di dalam kehidupannya. Kalau kita kembali pada Quran, maka sesungguhnya Allah itu sering memanggil kita. Misalnya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah misalnya. Jadi tema yang harusnya menjadi menu pembicaraan kita sehari-hari dari waktu ke waktu itu adalah soal takwa. Mungkin ini terkesan normatif, padahal tidak. Orang dia akan punya kedisiplinan yang tinggi di dalam etos bekerja, belajar, hanya mungkin kalau dia mengerti tentang apa itu takwa dan bagaimana mengoperasionalkan. Itulah kenapa kalau kita melihat sejarah para pembelajar yang menjadi ulama pada masa Islam Jaya adalah orang-orang yang ketika dia mendapatkan ilmunya itu bukan karena semata-mata fasilitas, ya. Kalau sekarang kan luar biasa, orang tidak bisa kemana-mana, bisa kuliah online. Zaman Imam Syafi'i itu tidak mungkin ada kuliah online. Artinya apa? Kesungguhan yang hadir pada sosok beliau itu adalah buah dari ketakwaan. Kenapa misalnya seorang pemimpin cenderung tidak mau bertanggung jawab dengan situasi dan kondisi yang menjadikan masyarakat katakan ketakutan, bahkan banyak yang menjadi korban dari sebuah wabah? Itu bukan karena pemimpin itu tidak punya kebijakan, tidak punya otoritas, tapi boleh jadi ketakwaan belum menjadi headline di dalam dirinya. Sehingga kalkulasi di dalam melihat sesuatu, termasuk di dalam menentukan sebuah kebijakan, itu bukan takwa dasarnya, basisnya. Tetapi hal-hal lain yang sebenarnya sangat mudah. Menarik ungkapan Presiden Ghana kemarin bahwa sangat mudah untuk menjadikan ekonomi ini hidup, tetapi betapa sulit mengajak manusia untuk hidup. Dan kita sama-sama ketahui mengapa misalnya pemerintah mengeluh masyarakat tidak bisa maksimal di dalam upaya tinggal di rumah saja, gitu ya. Ini sebenarnya banyak faktor, tapi prinsipnya kalau orang takut kepada Allah, dia mengerti Allah itu sebagai Rabb, maka dia akan menjadikan kehidupannya itu akan bermanfaat, akan terus melahirkan maslahat. Ini yang harusnya menjadi headline. Kalau jiwa takwa ini ada pada sosok jurnalis misalnya, maka dia tidak akan asal membuat judul berita yang bombastis sekedar untuk mendapatkan viewer di situsnya dalam jumlah yang besar, juga tidak akan asal membuat sebuah narasi berita, tetapi dia juga bisa bertanggung jawab baik kepada publik hari ini di mana sama-sama dia hidup, baik kepada masa yang akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini bukan hal normatif, dan karena pentingnya masalah ini maka Islam mensyariatkan untuk ini ditegaskan, diingatkan oleh para khotib ketika khutbah Jumat pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini betapa kita kadang lupa bahwa apa yang sering diulang-ulang itu memiliki makna, filosofi, dan tujuan yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita ingin analisa apa sebab utama
dari katakanlah kehebohan yang terjadi, lambatnya penanganan dan seterusnya, itu analisisnya bisa macam-macam. Tetapi prinsipnya satu, bahwa kalau orang bertakwa, dia akan jernih pikirannya, sehingga dia tidak mungkin dipengaruhi oleh narasi-narasi yang miring, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi dia justru akan berdiri tegak walaupun seorang diri atas tanggung jawab, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini, dan ini pula yang menjadi tantangan pemuda di masa yang akan datang. Perkara ini mudah untuk diuraikan, tetapi tidak gampang untuk diwujudkan. Tetapi bukan berarti dalam situasi seperti ini lalu kita membuangnya dan tidak kita diskusikan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk banyak membaca Al-Quran? Agar kita tidak lupa. Dan sebaik-baik cara untuk meninggalkan atau menjauhi kelupaan itu adalah, mari kita angkat kembali ke permukaan hal-hal prinsip yang penting untuk kita bahas demi kebaikan diri kita, keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepadanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.